Kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang harga pokok penjualan pada perusahaan dagang dan manufaktur. Anggota kelompok kami yang terdiri dari Amara Iza Aurelia dengan NPM 384, Syakirana Sekar Anadia dengan NPM 390, Rumaisya Diasania Taya NPM 399, Muhammad Yusron Adi Surya dengan NPM 411, Yelira Enumbi dengan NPM 418, dan Yosias Fandi Bowai dengan NPM 422. Saya lanjutin aja kan teman-teman. Soal perusahaan dagang. Berdasarkan data berikut, tentukan harga pokok penjualan pada bulan September. Persediaan 1 September 2020 Rp 70 juta dan persediaan 30 September 2020 Rp 80 juta dan pembelian Rp 230 juta. Rektur dan potongan penjualan Rp 5 juta. Ongkos kirim pembelian Rp 10 juta. Diskon pembelian Rp 3 juta. Perkiraan rektur dari penjualan Rp 7 juta. Nah, di sini sudah tertera jawaban dari soal HPP perusahaan dagang. Yang pertama ada persediaan 1 September 2020 senilai 70 juta rupiah. Lalu kita akan menghitung harga pokok pembelian terlebih dahulu, yang dimana di dalamnya terdiri dari pembelian, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian, serta ongkos kirim pembelian. Di sini pembelian yang tercatat senilai 230 juta rupiah, lalu dikurangkan dengan retur dan potongan pembelian senilai 5 juta rupiah, dikurangkan diskon pembelian senilai 3 juta rupiah, dan ditambah ongkos kirim pembelian senilai 10 juta rupiah. Sehingga menghasilkan harga pokok pembelian total senilai 232 juta rupiah. Barang tersedia untuk dijual senilai 302 juta rupiah ini didapatkan dengan menjumlahkan harga pokok pembelian dengan persediaan awal pada 1 September 2020, lalu dikurangkan dengan persediaan akhir pada 30 September 2020 senilai 80 juta rupiah. Sehingga hasil harga pokok penjualan sebelum perkiraan retur kami dapatkan senilai 222 juta rupiah. Nah, karena ada kenaikan perkiraan retur, harga pokok penjualan sebelum perkiraan retur senilai 222 juta rupiah tadi dikurangkan dengan kenaikan perkiraan retur senilai 7 juta rupiah yang hasilnya adalah 215 juta rupiah sebagai hasil akhir, yaitu harga pokok penjualan. Selanjutnya adalah soal perusahaan manufaktur. Soalnya, PT Mentari yang merupakan sebuah perusahaan manufaktur gitar memproduksi gitar akustik. Berikut adalah data biaya untuk bulan Januari. Yang pertama ada persediaan bahan baku awal senilai Rp800.000. Yang kedua, persediaan bahan baku akhir senilai Rp400.000. Selanjutnya ada pembelian bahan baku senilai Rp4.250.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp2.100.000, dan
Selanjutnya adalah biaya overhead yang terdiri dari biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar Rp100.000, biaya asuransi mesin Rp30.000, depresiasi mesin Rp60.000, perlengkapan Rp19.500, biaya sewa gedung pabrik sebesar Rp160.000. Selanjutnya ada persediaan barang setengah jadi awal sebesar Rp530.000 dan persediaan barang setengah jadi akhir Rp345.000. Terus persediaan barang jadi awal Rp640.000 dan persediaan barang jadi akhir Rp713.000. Hitunglah harga pokok produksi dan harga pokok penjualannya. Selanjutnya di sini tertera jawabannya, yaitu persediaan barang baku awal sebesar 800.000 dan pembelian barang baku itu ditambah dan menghasilkan bahan baku yang siap digunakan yang berjumlah Rp5.050.000. Selanjutnya dikurangi dengan persediaan bahan baku akhir sebesar 400.000 dan menghasilkan pemakaian bahan baku sebesar Rp4.650.000. Di sini terdapat tenaga kerja langsung sebesar Rp2.100.000 dan biaya overhead, yaitu ada biaya tenaga kerja tidak langsung Rp100.000, biaya angsuran mesin Rp30.000, depresiasi mesin Rp60.000, perlengkapan Rp19.500, biaya sewa gedung pabrik Rp160.000. Total Rp369 tambah total biaya produksinya itu Rp7.119.000. Selanjutnya terdapat persediaan barang setengah jadi awal sebesar Rp130 dan persediaan barang setengah jadi akhir sebesar Rp345.000. Itu dikurangi dan hasilnya yaitu Rp7.304.500. Selanjutnya terdapat persediaan barang jadi awal sebesar Rp640 dan persediaan barang jadi akhir sebesar Rp713. Persediaan barang jadi awal dan persediaan barang jadi akhir itu dikurang dan hasilnya adalah Rp7.231.500. Lalu dilanjutkan dengan perbedaan dasar mengenai perusahaan dagang dengan perusahaan manufaktur. 1. Yaitu pada perusahaan dagang, aktivitas utama hanya membeli dan menjual kembali barang kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang. Yang kedua, proses produksi. Dalam perusahaan dagang tidak ada proses produksi. Lalu yang ketiga, persediaan. Perusahaan dagang hanya memiliki persediaan barang jadi. Dan yang terakhir, yang keempat, pendapatan dan biaya. Pendapatan berasal dari penjualan barang dagangan, sedangkan biaya utama adalah biaya pembelian barang atau harga pokok penjualan. Dan harga pokok penjualan pada perusahaan dagang lebih sederhana karena hanya ada pembelian dan persediaan. Aktivitas utama dalam perusahaan manufaktur yaitu memproduksi barang dan bahan baku menjadi barang jadi sebelum dijual. 2. Proses memproduksi melibatkan proses memproduksi. 3. Persediaan memiliki 3 jenis persediaan, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. 4. Pendapatan dan biaya. Pendapatan
berasal dari penjualan, pendapatan berasal dari penjualan barang hasil produksi, dengan biaya utama mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Terima kasih. Itu aja toh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.